Pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Apa benar? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Syahrir. Maaf, rumah saya begitu sederhana. Tidak apa. Silakan duduk. Oh iya, terima kasih. Begini Bung, bagaimana soal kemerdekaan kita? Bukankah kemerdekaan sudah diserahkan pada PPKI? Menurut saya Bung, sebaiknya kita memproklamasikan Indonesia tanpa melalui PPKI. Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? Kan PPKI buatan Jepang. Jika kemerdekaan kita melalui PPKI, maka Indonesia disebut buatan Jepang. Sebaiknya kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia selagi kita dalam masa vacuum of power. Hah? Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia dalam kekosongan kekuasaan. Jadi, ini kan kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan kita sebelum sekutu datang. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Boleh tuh, ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bung Hatta? Apakah saya boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja. Saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bung? Beliau menyetujuinya. Mari kita berangkat. Mari. Mari Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Terima kasih. Terima kasih. Duduklah. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita yang akan disampaikan oleh Syahrir. Berita apakah itu, Syahrir? Jadi gini, Bung. Saya akan mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita memproklamasikan Indonesia agar memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Itu semua hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bu, Maafkan saya Syahrir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. Baiklah. Kalau begitu, kami permisi. Mari Bung Hatta. mari. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potonglah leherku sekarang, tak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tak ada gunanya Anda bertengkar. Mari duduk kembali dan bicarakan ini baik-baik. Mari Bung, kembali. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu, mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa harus Soekarno yang melakukannya? Saya hanya mengingatkan Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat yang pro Belanda akan dibunuh seperti orang-orang Ambon. Wikana benar, Bung. Jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri, mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita?
Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan tentara Jepang dan sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Jangan pesimis begitu, Bung. Saya yakin kita bisa. Benar, Bung. Kita harus segera melaksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang, tenang. Ini sudah malam. Tak baik Anda semua membuat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut ada banyak lagi korban jiwa. Ayolah, Bung. Saudara-saudara, seperti yang telah kita ketahui, Bung Karno tidak mau untuk segera melaksanakan proklamasi. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Kita culik saja Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Culik? Iya, kita bawa mereka ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Oh, saya tahu. Di Rengas Dengklok. Tapi, Rengas Dengklok itu luas. Kemana kita akan membawa keduanya? Tenang saja. Saya akan menghubungi Sedaco Sebeno untuk hal itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan kami keamanan dan mencarikan kami tempat tinggal untuk menyembunyikan mereka? Tentu. Saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, kita pakai rumah Jiao Kisong. Baiklah, terima kasih. Sama-sama. Sebeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jiao Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Bagaimana jika besok subuh? Setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 pagi, bagaimana? Setuju? Setuju. Setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa malam-malam begini? Kami mencari Bung Hatta. Mau membicarakan hal penting. Baiklah kalau begitu. Saya panggilkan dulu. Ada keperluan apa kalian kemari? Mari Bung, Bung Hatta harus ikut dengan kami sekarang. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Dan juga, warga akan menyerbu kota, Bung. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan. Karena tentara Jepang di Jawa itu masih utuh. Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Dan Anda harus ikut dengan kami ke Rengas Dengklok sekarang. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Baiklah. Bung Karno! Bung Karno! Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Mengapa aku harus ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki seorang istri dan memiliki anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Kenapa banyak orang? Itu sangat ketakutan mendengar suara kalian. Nimas, pemuda ini ingin membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana dengan Ko dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami. Benar, aku tidak ingin berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian ingin membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda, tetapi kita sekarang harus pergi. Baiklah. Sebenarnya, apa mau kalian sehingga aku dibawa ke sini? Kami ingin membuat Anda menyetujui untuk segera melaksanakan proklamasi.
Bung Karno, Hatta, ternyata kau sudah di sini. Ya, mereka membawaku kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Ya Hatta, benar. Sukarni, sebenarnya ada apa ini? Begini Bung, kami ingin Anda berdua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah menyerah Bung. Ini waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah dengan kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak terima dengan pernyataan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar Bung. Jika kita merdeka akibat hadiah dari Jepang, maka kita adalah bentukan dari Jepang. Kita bisa dijajah lagi Bung. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terengah-engah seperti itu? Ayah Subarjo, ia ingin memaksa masuk untuk menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar menemuinya. Bagaimana? Bisakah aku menemui Skara dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu dengan mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tidak ada. Jadi, aku kemari ingin menjemput mereka. Tidak bisa. Anda tidak berhak membawa mereka pulang, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku untuk menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya? Ya, benar Bung. Bukankah saya pernah memberitahukan dengan share kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi, Bung? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Ya, memang sudah sebaiknya seperti itu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah, Guntur dari tadi menangis terus. Benar. Bolehkah saya membawa Bung Karno dan Bung Hatta di sana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apa aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih. Adakah yang Anda butuhkan, Bung? Aku hanya butuh pena dan kertas. Baiklah, anakku, Ya ayah, ambilkan satu pena dan sebuah kertas. baik akan saya ambilkan. Saudara-saudara, bagaimana bunyi proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 45. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Lalu, siapakah yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah proklamasi ini. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu juga, dalam sehari semalam orang Islam melakukan sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, hari ini, Jumat 17 Agustus. Setuju. Lebih cepat, lebih baik. Tapi, pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 pagi tepat, bagaimana? Setuju. Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju.
Ini Bung, silahkan ditandatangani. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuda rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka! Merdeka! Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Merdeka! 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 Merdeka!